Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku, Anissa. Di video kali ini Nisa mau share aja cara Nisa menghilangkan kapalan. Kalau misalnya Nisa menghilangkan kapalannya itu sekitar 1 bulan yang lalu dengan cara operasi kecil. Untuk tahun ini 2020 Nisa sih operasi kecil satu satu kapalan ya, maksud satu telapak kaki itu Nisa kemarin sekitar 350.000 untuk pas operasinya. Terus nanti kita kayak ganti perban, jadi kita periksa lagi, kontrol gitu 2 kali, jadi sekitaran di bawah 500 sih kemarin. Terus Nisa ketemu saudara tuh, pas ngobrol-ngobrol, katanya ternyata saudara Nisa juga pernah kapalan, tapi dia nggak dioperasi, dia pakai kayak cabutan kuku gitu, ditarik si akarnya itu benar-benar dicabut, emang berdarah, emang sakit, tapi pada saat itu aja dia bilang gitu. Tapi alhamdulillahnya sembuh dan nggak ada bekasnya sama sekali. Cuman Nisa kalau untuk itu, Nisa jujur aja Nisa nggak berani, apalagi kalau mama sama bapak tahu gitu kan, takut infeksi katanya gitu. Tapi semua itu kan kembali ke diri masing-masing istilahnya ya. Tapi kalau misalnya yakin ya mungkin nggak apa-apa juga. Tapi kalau Nisa saranin ya konsultasi dulu ke dokter gitu. Terus kata saudara Nisa gini, ada juga tetangga tetangga saudara Nisa itu kayak kapalan gitu. Pas kapalan itu kayak kurus gitu kan, nggak lama tetangganya itu operasi kecil juga. Nah pas udah operasi kecil, alhamdulillah itu agak berisi gemuk gitu. Mungkin kapalan itu ngaruh juga ya ke fisik, tapi Nisa nggak tahu juga. Cuman pengalaman Nisa juga setelah Nisa operasi kecil tuh Nisa ngerasa agak berisi dan agak gemuk aja. Belum Nisa operasi kecil, Nisa sempat pakai Kalusol. Jadi Nisa tuh nyobain 3 botol Kalusol ini. Pas botol pertama itu kayak kekopek gitu, apa tuh terkelupas si kapalannya itu kayak melendung gitu, terus dia lama-lama copot gitu. Akhirnya udah Nisa beli botol kedua. Pas di botol kedua juga sama tuh ada pengelupasan sedikit. Tapi pas di botol ketiga, Nisa tuh ngerasa pas dia mau lepas si kapalannya itu ngerasa sakit banget dan Nisa nggak kuat. Dan pada akhirnya Nisa pergi ke dokter, Nisa konsultasi, dan akhirnya Nisa malah dimarahin sama dokternya. Kata dokternya gini, kalau misalnya kepalanya itu gede, Nisa kan udah lama banget tuh kepalanya dari 2013-an dan baru dioperasi 2020. Karena Nisa takut banget dioperasi, apalagi yang berhubungan sama jarum suntik, Nisa takut. Tapi setelah lihat JK BTS dioperasi, maksudnya diobatin kakinya, tapi dia nggak takut, dia bilang gini, serasa kayak di dokter gigi. Ya udah Nisa tuh pas operasi, oke oke nggak apa-apa, dan Nisa berani, alhamdulillah satu kaki udah dioperasi, alhamdulillah udah nggak kapalan yang sebelah kiri. Nah yang sebelah kanan ini ada, tapi pas dikasih obat sama dokter itu si kapalannya itu yang tadinya sakit juga malah rata sama kulit, dan akhirnya kayak nggak kapalan gitu sih, alhamdulillah. Jalan pun nyaman, tapi dengan syarat kalau misalnya pakai sendal atau sepatu harus yang benar-benar empuk banget, istilahnya yang nyaman di telapak kaki. Terus kemarin juga di grup ada yang bilang gini, istri saya udah operasi tapi numbuh lagi katanya gitu. Mungkin karena hmm, udah diobatin tapi melakukan aktivitas yang kayak kegesek terus kan, akhirnya terjadilah penebalan di kulit itu dan akhirnya numbuh lagi gitu. Nisa juga berdoa, ya Allah semoga yang gak kapalan lagi, soalnya jujur telapak kaki itu amat sangat berharga, apalagi pas untuk jalan gitu kan. Ya Allah, makanya untuk yang gak kapalan itu banyak-banyak bersyukur, alhamdulillahirobbilalamin gak sakit. Soalnya kalau pas kapalan itu sumpah nggak enak banget, nggak nyaman, dan sakit. Kalau pas yang kemarin sebelum Nisa operasi itu sakit banget, makanya karena nggak kuat sakitnya itu Nisa putuskan untuk operasi kecil. Mungkin sekian dulu sharing dari Nisa. Nisa cuman kayak
kasih saran aja sih, maksudnya kalau misalnya udah punya kapalan lama, terus udah besar juga kapalannya, terus sakit juga, istilahnya bikin kita nggak nyaman, lebih baik konsultasi ke dokter. Terus nanti solusinya gimana ya nanti dibicarakan lagi. Soalnya pas kemarin juga Nisa awalnya cuma periksa aja ke dokter, enggak niat mau operasi. Kata dokternya ini sih harus dioperasi kecil, kata dokternya gitu. Tapi kalau nggak mau ya nggak apa-apa, saya kasih obat. Cuman karena Nisa pengen, oke, Nisa pengen sembuh, Nisa pengen coba operasi kecil, dan akhirnya alhamdulillah untuk sampai saat ini alhamdulillah aman-aman aja. Jadi operasi kecil misalnya hari ini, nah 3 hari kemudian Nisa ganti perban gitu, diganti kain kasar sama semuanya, dibersihin juga, dan itu selama 3 hari nggak boleh kena air. Terus Nisa kontrol lagi, kontrol yang kedua itu 3 hari nggak boleh kena air juga. Dan akhirnya pas kontrol kedua itu ya dilepas perbannya dan boleh kena air, jadi sekitar 1 minggu Nisa nggak kena air. Jadi operasi 1 minggu nggak boleh kena air, dan dari sana bebas, udah alhamdulillah udah nggak apa-apa. Nisa dimarahin sama dokternya, ya secara tidak langsung bilang gini, banyak yang gagal kalau misalnya pakai kalusol. Maksudnya gagal dalam artian kalau dia tuh kepalanya gede, udah gitu udah lama sakit, terus coba pakai kalusol. Kata dokternya biasanya tuh di dalamnya itu hancur gitu. Jadi ya lebih baik kalau misalnya ada rencana mau operasi, kakinya jangan dipakein kalusol dulu. Jadi pas dioperasi juga pas dia dicongkel itu tuh berbentuk gitu. Kalau Nisa kan kemarin pas dioperasi, pas selesai pakai kalusol, jadi dikorek-korek gitu, dicari-cari gitu si akarnya gitu, karena hancur katanya gitu. Tapi Nisa juga nggak tahu juga ya, karena itu kemarin ngobrol sama dokternya kayak gitu. Jadi Nisa sempat mikir gini ya, Nisa udah berapa botol Nisa coba pakai ini, istilahnya ini kan sekitar 30-an gitu, 30.000, terus dikali berapa botol, harganya tuh sama kayak Nisa operasi. Jadi sekalian aja ya udahlah, mending operasi aja, karena harganya pun ya sama-sama juga. Kalau misalnya pakai ini istilahnya berbotol-botol, tapi tetap ada. Kalau operasi kecil, alhamdulillahnya Nisa merasa nyaman aja. Tapi semua itu kan pilihan ya, pilihan ke masing-masing. Dan kalau misalnya besar si kepalanya, dokternya bilang gini ya, kalau besar harus dibersihin sampai akar-akarnya gitu. Dan bagusnya sih operasi gitu. Mungkin sekian video untuk kali ini, kurang dan lebihnya Nisa mohon maaf. Nisa juga nggak bermaksud, maksudnya menjelekkan produk atau memojokkan produk, enggak. Karena dengan kalusol ini Nisa pernah lihat beberapa video, banyak juga yang berhasil pakai ini. Mungkin mereka kan kepalanya kecil ya, jadi berhasil. Nah kalau Nisa gede, terus udah gitu udah lama nyoba-nyoba pakai ini yang nggak mempan, istilahnya gitu. Ya udah, kalau Nisa operasi, tapi dengan syarat harus diingat, kita harus pakai alas sepatu, entah sendal atau apapun itu, harus yang nyaman di telapak kaki kita, harus yang empuk. Jadi Nisa kadang Nisa kasih solusi pakai kaos kaki. Jadi Nisa selain menutup aurat juga belajar belajar menutup aurat, ya bikin telapak kaki Nisa nyaman. Oh ya, dan ada saran nih, ada masukan atau saran gak ya untuk sendal apa sih yang empuk dan nyaman? Silahkan komen di bawah ya. Dan untuk yang kapalan, semoga cepat sembuh dan semoga dilancarkan rezekinya, semoga lebih mantap untuk memilih apa yang harus dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.